Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, ya Rabbi tammim bi khair. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin. Fahfadhaha an arba'in an tanzura biha ila ghairi muharramin. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin, tentang masalah menjaga daripada mata. Sebelumnya hadis kita, pembahasan kita kitab Bidayatul Hidayah ini tentang menjauhi maksiat. Kemarin maksiat ada dua, ada maksiat zahir, ada maksiat batin. Maksiat zahir, maksiat yang nampak. Maksiat batin, maksiat dari dalam. Perasaan, itu maksiat batin. Iri, ria, itu termasuk maksiat batin. Mana yang lebih besar dosa maksiat batin dibandingkan maksiat zahir? Lebih besar dosa maksiat batin dibandingkan dengan maksiat zahir. Jadi iri, dengki, ria itu termasuk maksiat batin. Itu berbahaya. Malah kata sebagian ulama, maksiat batin itu bisa menggugurkan pahala amal kebaikan yang sudah kita lakukan. Kita pernah haji, ternyata ria, habis pahala haji. Kita tahajud, ternyata ria, habis pahala tahajud kita. Jadi dosa batin itu lebih dahsyat dibandingkan dengan dosa zahir. Maka hati-hati batin kita, hati-hati. Maka ulama-ulama dulu selalu dia pegang dada dia. Setelah selesai salat dia pegang dada dia. Takut dia dosa batin itu, karena dosa batin itu kan daripada dada. Jadi batin itu daripada dada, asalnya daripada dada kita, dari dalam batin kita. Rusak segala amal ibadah kita. Kemudian kita masuk kemarin di masalah daripada telinga, mata, telinga. Kemudian disebutkan oleh Imam Al-Ghazali bahawa 7 pintu neraka itu sesuai dengan 7 anggota tubuh kita. Dan 7 anggota tubuh kita ini sumber daripada melakukan maksiat kepada Allah. Maka itu pula lah pintu neraka ada 7 sumber maksiat. Mana yang 7? Kepala, mata, telinga, mulut, perut dan kemaluan. Itu sumber daripada dosa. Tangan dan sumber daripada dosa. Qala fahfadhaha, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, fahfadhaha an arba', maka peliharalah olehmu akan mata. Daripada apa? Daripada 4. Mana yang 4 itu? Antanzura, bahwa melihat kamu kepada selain yang diharam, selain yang ghairi muhrim. Maksudnya selain daripada yang diharamkan, maksudnya yang dihalalkan. Selain daripada yang dihalalkan maka tak boleh kita menengoknya. Maka di sini disebutkan minan nisa'il ajnabiyat, daripada perempuan-perempuan yang ajnabi. Ajnabi ini perempuan-perempuan yang dihalalkan kita untuk menikahinya. Jangan melihat kepadanya. Jaga pandangan mata kita dari menengoknya. Baik itu menengok sekalian badannya, atau sekedar menengok matanya saja, atau menengok rambutnya, tetap tak boleh haram. Wazafrin, atau menengok kukunya saja, tetap hukumnya haram. Ini kalau perempuan-perempuan ajnabi. Ajnabi itu perempuan yang dihalalkan menikah. Tapi kalau perempuan itu mahram kita, anak kita, adik kita, kakak kita, itu tak apa-apa memandang kepada matanya, tak apa-apa memandang matanya, ya, tak apa-apa memandang mata kakak kita, apa salah?
Awak cakap dengan kakak kita nanti macam ni, sehat gak ni? Sehat. Engkau sehat gak? Tak berdosa kita mandang kakak kita, adik kita, anak kita, tak berdosa. Tapi kalau perempuan lain tak boleh. Makanya di sini disebutkan bagaimana dengan bermuamalah jual beli. Kita kan berjual beli, kadang pedagang tu perempuan. Bagaimana caranya? Imam Ghazali mengatakan la ba'sa bi ta'ammul fi jasadiha. Tidak mengapa kalau kita bermuamalah dengan jasad dia. Maksudnya bermuamalah jual beli boleh. Penjual, pedagang perempuan, kita laki-laki pembeli. Berdagang tak apa-apa, ta'ammul. Ta'ammul tu bermuamalah kita. Tawar menawar, ini berapakah, ini sekian. Boleh kurang boleh. Tapi tetap menjaga kode etik. Apa kode etiknya? Tetap tak boleh kita memandang kepada sosok daripada tubuhnya. Tak boleh. Jadi sekedar aja mandang ke mata dia sedikit, habis tu balikkan lagi. Ini berapa ni kentang ni kak? Sekilo berapa kak? Sekilo sekian. Yalah. Tak boleh kita memandang daripada itu. Cukup memandang ke sana saja. Tak boleh saya kurang kak. Gitu dia mandang, jangan ke dia. Kau awak mau go kontang tapi memandang ke badannya. Berapa kaknya? Apa kontang tu berapa sekilo ni? Tapi memang banyak syekh-syekh saya perhatikan, baik di Mesir, di Makkah, di Sudan, ketika berjual beli dengan perempuan jarang beliau mau memandang perempuan. Jarang sekali. Jarang. Kadang itulah sama dengan syekh saya yang ada di Sudan, Syekh Abdul Rahim Rukaini, penasihat presiden yang saya sampaikan itu, tak mau melihat perempuan. Jadi kalau ada di pengajian beliau itu perempuan, beliau takkan mau memulai pengajian. Mesti harus ditutup rapat. Beliau pakai kacamata hitam. Beliau pakai kacamata hitam. Beliau tak mau ada perempuan di majlis pengajian beliau. Saking ifahnya beliau, tak ingin beliau menengok perempuan-perempuan itu tu. Isteri beliau 3 orang. Menengok bini, menengok orang banyak tu tak, tapi menengok nombor 3 tu lain. Ini. Orang yang menjaga pandangan, maka akan Allah beri suatu karamah kepada dirinya. Akan Allah beri suatu kelezatan kepada dirinya. Maka kalau mata kita bisa kita jaga daripada memandang pandangan yang haram, maka Allah akan jaga pula kita daripada sesuatu perkara yang haram. Itu dia. Maka jauhkan mata kita, jangan memandang pandangan yang haram. Jadi jual beli tadi boleh, silahkan saja, tapi jangan sampai memandang rambutnya, memandang matanya, memandang kukunya, tak boleh. Dan lain sebagainya tak boleh. Badan dia tu tak boleh kita pandang. Dia sekedar jual beli saja. Ini berapa? Sekian. Kadang ini sulit kita untuk ustaz ini yang kajian dengan wirid pengajian ibu-ibu ni. Ini semuanya ibu-ibu. Jadi nak mandang ke atas saja. Lah payah pula kita rasa mandang ke atas, mandang ke sana. Ini ibu-ibu ni memandang ke kita, kita memandang ke sana. Jadi payah kita. Kita pandang jemaah tu. Pandang jemaah tu kadang kita tengok pula, aku lain nancak nampak je ke. Berat. Maka saya kadang tak mau saya kajian itu kalau ibu-ibu perempuan saja. Saya boleh dikatakan tidak ada majlis yang khusus perempuan saja, tidak ada kecuali satu majlis pengajian di setiap Jumaat keberapa itu. Dan itu pun saya minta hadir ada laki-laki satu. Karena tak enak rasanya. Tak leluasalah kita untuk memberikan paparan ayat dan hadis Nabi. Jadi kata Imam Al-Ghazali, fahfadha, jagalah matamu, jagalah mata daripada yang 4. Pertama, bahawa memandang kepada selain yang dihalalkan. Jadi memandang pandangan yang haram. Siapa di antaranya? Perempuan-perempuan yang ajnabi, perempuan-perempuan yang boleh dinikahi. Memandang ke sekalian badannya, matanya, rambutnya, kukunya, itu tak boleh. Wala ba'sa bi ta'ammul, dan tak mengapa kalau kita untuk bermuamalah jual beli, kemudian urus-mengurus di kantor, kadang kita ngurus KTP, perempuan juga, tak apa-apa, boleh. Mengurus apalagi SKCK, mengurus akte kelahiran, kadang perempuan. Jadi tetap itu dibolehkan menurut syarah. Wa alaihi siap malam yakun thawb yubain, tapi syaratnya tetap perempuan tadi perempuan yang berpakaian. Kalau perempuan tu perempuan yang tidak berpakaian, urusan muamalah tetap itu haram. Berpakaian maksudnya pakaian yang syar'i, yang tidak terbuka, yang tidak nampak warna kulitnya, yang tidak menonjol, itu dibolehkan kita bermuamalah dengannya. Kemudian
Kalau seandainya dia tidak memiliki pakaian syar'i, bagaimana caranya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam minata'amul khalfi imra'ah wa ra'a thiyabu hatta tabayyana. Jadi Nabi mengajarkan kita untuk kita membelakanginya saja. Nah, cuma bagaimana membelakangi tentu tersinggung ya kan? Nah, jadi seperti inilah kita. Umpamanya ini loket untuk kita urus-mengurus. Pas perempuan tadi sudah tak berjilbab lagi, nampak pula bagian daripada dada ya. Nah, kita seperti ini sajalah. Apa Pak? Ambil KTP. Siapa nama Pak? Kadang orang kita tak faham, merasa dia tersinggung. Dia mestinya digikon manonya ancak. Berat gitu. Kalau di Indonesia ni berat. Saya akui kalau di Indonesia ni berat masalah mata ni lah. Jadi saya diundang ceramah, itu salah satu penyebab saya tak ingin itu, karena saya hitung-hitung lagi pahala, saya hitung-hitung dosa. Lebih banyak dosa pulang lagi daripada pahala. Saya teman-teman di Batam menginginkan rutin setiap sekali sebulan ke Batam mengisi. Saya hitung-hitung balik, saya hitung-hitung pahala, saya hitung-hitung dosa. Lebih banyak dosa lagi. Belum antum pergi, baru antum di bandara kita saja, antum sudah buat dosa. Buat dosa. Kita enak duduk nunggu pesawat di ruang tunggu. Ketika kita nunggu pesawat di ruang tunggu, duduk pula perempuan di depan kita. Pakaiannya di atas lutut, dan bajunya ni belum siap di tukang jahit dah dia pakai. Bayangkan antum tu. Dia pakai, duduk di depan kita. Kita berjenggot macam ni, tak segan dia duduk. Tambah pula dilipatnya kakinya, antara kakinya itu. Oh, luar biasa. Itu dah dosa kita, belum jadi ceramah lagi. Belum pahala lagi, dosa dah kita buat ini. Jangan memandang Ustaz. Okeylah tak memandang. Berapa lama kita sanggup memandang seperti ini? Apa naik model itu merdeka pula lah. Model macam ni, capek macam ni tu sekali merdeka je lah. Dosa. Berangkat ke sana, sampai di bandara sana lakukan dosa pula. Pulang berapa? Jadi tak banyak jadinya pahala yang kita peroleh. Berat, memang mata itu sangatlah berat sekali. Amunya macam berbohong gitu. Pakai kacamata hitam tebal tu ya kan, kacamata hitam tebal tu pura-pura kepala arah ke situ tapi mata ke situ je duk itu. Jadi tak boleh. Kalau muamalah silakan saja jual beli, tapi tetap tidak boleh memandang kepadanya. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang terbiasa memandang-mandang, orang yang terbiasa memakaikan matanya memandang pandangan yang haram, kemudian bermuamalah dengan perempuan-perempuan, fala raihatan lam yarih raihatal jannah, maka orang ini tidak mendapatkan baunan daripada baunan surga. Hati-hati gitu. Wa ilal aurati, memandang kepada auratnya perempuan-perempuan tak dibolehkan. Kemudian diharamkan lagi, jagalah mata kita daripada memandang suratul malihah, surah gambar malihah yang cantik, gambar-gambar cantik, atau kalau boleh kita bahasakan gambar-gambar porno lah, begitu dia. Tak boleh. Jaga mata kita daripada memandang itu. Tapi mata kita ni kadang memang hobi pula memandang pandangan yang itu kadang. Apalagi kalau di beranda Facebook itu tu. Agak lain lah. Kita balikkan ke bawah balik tu. Nauzubillah, astagfirullah. Itu dia. Wala bi syahwatin nafs, dan jaga pula mata engkau itu, kata Imam Al-Ghazali, daripada syahwatun nafs, menimbulkan syahwat terhadap nafsu, menimbulkan nafsu. Mana di antaranya? Dia di antaranya seperti syahwatun nafs, seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, memandang perempuan cantik, atau tidak pun perempuan cantik tapi amrat. Ada amrat namanya dalam istilah bahasa hadis. Amrat itu dia laki-laki tapi parasnya paras perempuan. Ini laki-laki tapi mukanya macam muka pedusi, itu amrat namanya. Tetap tak boleh kita lama-lama memandang dia. Maka kalau kalian punya kawan amrat, hati-hati sekamar je nya. Amrat. Ada ni amrat. Saya marah kali kalau mahasiswa dia bentuk-bentuk perempuan, dia laki-laki tapi alisnya seperti alis perempuan, bibirnya seperti bibir perempuan, kulitnya seperti kulit perempuan. Tu marah kali saya kalau dia jalan pelan-pelan, itu marah kali saya ini. Jalan mereka melenggok-lenggok pula. Tentu itu yang bahaya itu.
Orang-orang banyak berbuat maksiat itu gara-gara hal yang seperti itu, sejenis itu. Jadi Nabi melarang. Ada dahulu kala orang-orang nampak Nabi SAW orang amrat. Amrat ni bagus rupa wajahnya, ya seperti perempuan padahal dia laki-laki. Kemudian Nabi duduk dan Nabi pun membelakanginya. Maksudnya punggung Nabi hadapkan ke sana. Kemudian Nabi mengatakan, inilah fitnah yang ada pada Nabi dahulu kala. Jadi orang-orang amrat, hati-hati kita. Kadang dia juga mengundang nafsu itu. Apalagi antum-antum yang belum menikah. Oh, orang-orang amrat tu enak sekali antum dipegang-pegangnya, antum lah hiu puluh kata antum. Orang amrat. Ada kan? Bulu-buluan di tangannya tak ada. Bulu-buluan di tangannya tak ada, kakinya tak ada. Apa seperti perempuan betul dia, padahal dia laki-laki. Nah, amrat itu. Kalau pergi ke Saudi dia tu harus hati-hati tu. Ada teman kita yang tak ada berbulu-bulu sedikit pun di tangannya, tak ada jenggotnya. Naik taksi, dilarikan super taksi. Nah, disangkanya ya mengundang syahwat, dia mengundang syahwat. Itu orang-orang amrat. Atau kata Imam Al-Ghazali, peliharalah matamu daripada memandang kepada aibnya muslim atau kepada ihtikar. Ihtikar ini menganggap rendah saudara muslim, itu tak boleh. Kita pakai mobil Innova, nampak kawan kita pakai sedan buruk, apa gitu? Sedan otonya. Tak boleh. Atau kita yang pakai mobil mandang motor kecil. Atau memandang rendah tak boleh. Kita kain sarung mahal, kain sarung murahan 25.000, tak boleh itu. Ihtikar, memandang pandangan rendah tak boleh. Atau memandang kepada aib saudaranya muslim, tak boleh. Aib dia jalannya tengkak. Wah, sambil tengok tengkak. Sanu tu tengkak tu. Payah besok tu ni. Tak apa nam payah nak antu tu. Tu mata. Telinga bagaimana? Wa ammal adh wal wa amma, dan adapun udhun, al udhunu fahfadhaha an, dan adapun telinga, maka jagalah telinga daripada antasgha, daripada mendengar biha dengannya telinga, ilal bid'ah, kepada bid'ah. Apa maksud bid'ah di sini? Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullah mengatakan, jagalah telingamu daripada mendengar yang bid'ah. Mana bid'ah? Seperti ghina, musik. Imam Nawawi mengatakan bid'ah musik kal ghina, seperti musik. Mendengarkan musik, tak boleh. Musik apa? Ya musik yang diharamkan. Seperti lagu-lagu menyembah-nyembah jin, syaitan, itu dia. Atau mendengarkan alat lahwi. Tengok alat lahwi. Mana dia? Seperti tanur, seperti mizmar, alat lahwi, trompet alat lahwi, seruling alat lahwi. Atau apa ni? Keyboard alat lahwi. Maka Syekh kita Nuruddin Al-Banjari itu, beliau memang keras dalam masalah alat musik. Keras sekali. Gitar haram, seruling haram, keyboard haram. Malah memakai rebana yang ditutup kedua belahnya itu, menurut beliau haram. Buka satu baru dibolehkan. Beliau agak syadid dalam masalah itu. Tapi memang seperti itulah ni. Ini Imam Nawawi saja mengatakan di sini. Itu kalau bisa telinga kita ni tutup, jangan sampai mendengar alat-alat itu. Jangan sampai mendengar trompet, jangan sampai mendengar seruling, jangan sampai mendengar keyboard, jangan sampai mendengar gitar, karena itu semuanya alat lahwi. Berat dia. Awak itu bawa ke kamar gitu kan, menjalan lolok itu dihajar dulu. Termasuk maksiat rupanya. Kita belum tidur main keyboard, walau main apa namanya? Apa? Piano apa itu? Main keyboard gitu dulu, bergitar gitu dulu. Ternyata itu termasuk perkara yang diharamkan. Au ilal ghibah, atau mendengarkan ghibah, atau mendengarkan sesuatu perkara yang keji.
Mana perkara yang keji? Ka ifsya, seperti mendengarkan cerita salah seorang daripada saudaranya yang ia menceritakan akan tafasil jima'. Tafasil jima' ni hubungan suami isteri dia di malam hari. Jadinya cerita itu tu ke orang lain. Awak mendengar pula gitu tu, kita termasuk orang mendapatkan dosanya. Tak boleh. Inyo berdua telah berdosa, tambah pula kita mendengarkan. Dan kepada mendengarkan sesuatu perkara yang batil. Batil ini perkara yang dusta. Ijadul kalam fi ghairi mawaqi'uhu. Bercerita tapi tidak ada waqi'nya. Tidak ada asli ceritanya, dia ada-adakan. Jangan kita dengar cerita itu. Atau mendengarkan ucapan orang yang mengadu atau orang yang menyamakan daripada manusia. Cakap kau dibawa ke siko, dia langsung lah orang difitnah-fitnah orang. Tak boleh. Fa innama, maka hanya saja telinga itu diciptakan litasma' untuk mendengar kalam Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hikmatul auliya dan hikmahnya kalamnya para wali dan ulama. Wa tatasawalu bil istifadatil ilm, dan telinga tadi bisa membawa kita mendapatkan ilmu. Dengan ilmu itu kita mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita duduk di majlis ni ada telinga. Telinga inilah yang kita pakai untuk mendengarkan ilmu, dan dengan ilmu itu kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa iza asghaita biha ila syai'in, maka apabila engkau dengarkan telinga itu kepada sesuatu minal makarih, daripada sesuatu yang keji, sara makana nafi'an laka daran alaika, maka telinga tadi adakala dia memberi manfaat dan adakala dia memberi mudarat. Yang memberi manfaat tadi memberi mudarat kepada engkau, dan itulah asbab engkau menjadi orang yang ghayatul khasran, orang yang celaka. Maka hati-hati telinga. Dengan telinga banyak kita bergaduh, dengan telinga banyak kita bergunjing, dengan telinga banyak orang-orang bercerai, dengan telinga. Umumnya telinga lebih dahulu. Apalagi kita yang tipis telinga, mudah dia asut-asut orang. Saya kemarin duduk dengan Syanu, dia sibuk menjelekkan engkau. Engkau masih bagus-bagus juga dengan dia. Jangan bagus lagi, dah saya bilang dari dulu. Ayo pula kata awak. Kau kawan masung-asung lah. Tiba-tiba kawan satu lagi, jangan mau dengan Syanu tu menjelekkan engkau dia terus. Engkau ni rusak dibuatnya ini. Jangan lagi, telinga. Iya pula kata kita. Jadi akhirnya hancur kita. Ingat kata Imam Al-Ghazali, wala tadhun, dan jangan kalian sangka kata Imam Ghazali bahawa dosa itu khusus bagi orang yang berbicara saja, tidak bagi orang yang mendengar. Tidak, kata Imam Ghazali, karena ada hadis Nabi SAW bahawa orang yang mendengar itu bersyarikat, berkongsi dengan orang yang berbicara, maka fahuwa ahadul mughtabin, kedua-duanya itu termasuk orang-orang yang berdosa. Jadi jangan sampai dia nak satu dia bercerita dah, dia nak satu dia bergunjing dah. Walaupun kita tak ikut bergunjing, walaupun kita tidak ikut membuka aib orang, tapi kita mendengar, maka dosa kita sudah sama dengan mereka yang bergunjing. Umpama di majlis ada 5 orang. Awak nak soto, dah bercakap dah. Awak diam aja. Kawan ni dengan kawan ni berbicara dia, menjelekkan orang. Syanu tu kurang ajar. Nya modiku. Dalam lama nak ni aja Syanu tu. Tapi kita mendengar, maka kata Nabi SAW, dosa yang kita dapatkan sama dengan dosa orang yang berbicara berdua ni. Jadi jalan satu-satunya macam mana? Pergi kita, apalagi 10. Siapanya? Ikut pula apa tanya tu? Ini sedang bercerita tu kan? Siapanya? Syanu. Itulah bertanya, lebih parah lagi itu. Sedangkan mendengarnya saja sama dosa kita, apalagi ikut pula kita. Siapa yang kalian sabut itu dari tadi tu? Syanunya. Oh, iyo. Nampak tak? 1 pula yang tak. Itu lebih parah pula lagi. Banyak dosa kita. Ya, kita orang berbicara saja, dengar kita kena kita tak ikut padahal. Apalagi kalau ikut kita tak ikut.
Sekadar mendengar saja. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu fahuwa ahadul muqtabin. Maka orang ini orang yang melakukan dosa, orang-orang yang kena tipu daya. Itu dia bahaya. Jadi kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, wala budda min al-qarahati nahwi al-ghiba biqauli in khafa ad-darar zahiran binahi bil yad atau bil lisan. Jadi seeloknya kalau bisa kita menasihati mereka, kata kita umpama lebih elok dengan tangan. Kalau tidak dengan lidah, kata kita. Kalau indak jelek, ancak kita pergi. Begitu. Tapi jarang awak yang pai meninggalkan itu. Tak apalagi kalau Allah mak lo rasa cerita tu. Apalagi nyo menceritakan orang yang memang benci pula dengan kita. Tu yo sauto pula awak seketek tu. Ya Allah, dosa rupanya perkara seperti ini. Dia kitab Bidayatul Hidayah ni semakin dalam semakin banyak dosa kita ini. Maka banyak orang naknya mengaji ni, nak usahlah startnya sampai situ ajalah katanya. Sampai situlah banyak dosa awaknya, apalagi sampai akhir katanya. Tambah banyak dosa aku katanya. Akhirnya dak tamat-tamat kitab kan. Kita tamatkan insya-Allah. Mudah-mudahan semakin kita baca kitab-kitab Imam Al-Ghazali ini semakin terhapus dosa kita kepada Allah. Jangan ustaznya tambah banyak awak mengetahui tambah banyak je salah awak, ancaklah mau iko je ustaz. Ndak awak tentu salah awak dah kan sini. Tu orang bongak namanya. Ada, memang ada. Jadi katanya, ustaz semakin mengaji je ustaz semakin banyak salah awak ustaz katanya. Kalau awak nak mengaji ustaz patang tak tahu kalau itu tu salah tu don. Jadi apa encak awak? Itulah ustaz. Encak jangan buat mengaji lagi macam di rumah ajalah kan. Nak kan banyak salah kan. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Al-Ghazali, jangan engkau sangka bahawa sesungguhnya yang kena dosa itu qail, orang yang berbicara saja, akan tetapi orang yang mendengarnya pun ikut. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mustami'u syariqul qail, orang yang mendengar itu berkongsi dengan orang yang berbicara, dan kedua-duanya minal mughtabin, daripada orang-orang yang melakukan dosa atau orang yang berghibah. Wa ammal lisan, dan adapun lidah, fa innama, dan hanya saja lidah, dah masuk mata, telinga, mata, lidah. Telinga, mata, lidah. Lidah bagaimana lidah? Maka lidah ini, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, diciptakan lidah itu untuk banyak mengingat Allah. Lidah mengingat Allah. Tengok bahasa. Lidah mengingat Allah. Bagaimana maksud lidah mengingat Allah? Lidah banyak berzikir kepada Allah. Allah, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebagaimana dalam hadis di dalam kitab Tankihul Qaulul Hasis fi Syarhil Lubabul Hadis, dikarang oleh Imam Nawawi Al-Bantani, di dalam riwayat hadis Nabi, man qala la ilaha illallah, siapa yang membaca satu kali la ilaha illallah, sekali saja dia baca la ilaha illallah tapi ikhlas di dalam hatinya, maka bisa menghapuskan 40 dosa besar. Pernah dia berzina, hilang dosa zina. Pernah dia makan riba, hilang dosa riba. Pernah dia membunuh orang, hilang dosa bunuh. Pernah dia minum khamar, hilang dosa minum khamarnya, karena dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Berapa? Sekali saja. Itu dia. Tapi ikhlas. Cuman kita tak tahu ikhlasnya kapan. Mungkin la ilaha illallah alun wa ikhlas lah. Makanya banyak kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka di Aceh ada istilah ratib seribu namanya. Kata itu ratib 1000. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita tak tahu, bisa saja di yang ke-20 ikhlas, atau bisa saja yang kehitungan 100 ikhlas, atau dihitung kehitungan yang 800 ikhlas. Maka banyak-banyak baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekali saja mengucapkan la ilaha illallah tapi ikhlas, Allah ampuni 40 dosa besar. Bukan berarti siap la ilaha illallah berzina pula balik, siap tu la ilaha illallah. Bukan itu maksudnya. Bukan, ini dosa yang sudah pernah kita lakukan. Begitu dia, dosa yang pernah kita lakukan baca la ilaha illallah.
Orang-orang kita ni kadang banyak gaya yang dapat dia alasan. Siapa yang menyapu kepala anak yatim maka dia masuk apa katanya di dalam bahasa hadis palsu. Maka sama dia haji 1000 kali katanya. Man massa ra'sul yatim, siapa yang menyapu kepala anak yatim di malam Jumat maka dia mendapatkan pahala seperti haji 1000 kali. Itu hadisnya palsu. Tak ada tu. Kalau iyalah tiap malam Jumat lazab anak yatim tu. Semakin nacok, semakin sering gitu, semakin nacok pula naik haji kan. Gitu kan. Tak ada, itu palsu. Jadi diciptakan lidah untuk zikir kepada Allah, untuk mengingat Allah, wa tilawati kitabih, kemudian untuk membaca kitabnya Allah, kemudian untuk memberi petunjuk kepada manusia. Itu guna lidah. Mengajarkan orang kepada kebaikan, membimbing orang kepada kebaikan, itu fungsi daripada lidah. Allah ciptakan lidah itu agar kita mudah berjalan di jalan Allah, dan agar kita tahu apa rahasia-rahasia yang diciptakan Allah, dan agar kita pun bisa memenuhi hajat kita di dunia dan pada agama. Faiza sta'malathu, dan apabila faiza sta'maltahu fi ghairi ma, dan apabila engkau melakukan lidah tadi tapi fi ghairi ma, pada apa-apa yang tidak dikehendaki oleh Allah, maka engkau termasuk orang yang kufur kepada nikmat Allah. Jadi kalau lidah tidak kita gunakan kepada membaca ayat Quran, tidak kita gunakan untuk berzikir, tidak kita gunakan untuk memberi nasihat orang, maka kita termasuk orang yang kufur di atas nikmat Allah. Hati-hati tu. Fahuwa aghlabu a'dha'ika 'alaika, maka kebanyakan kita, anggota-anggota tubuh kita, kebanyakannya memang anggota tubuh yang banyak kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala sa'iril khalqi, dan di atas segalian makhluk, maka manusia itu akan tergelincir dia ke dalam api neraka. Maka oleh karena itu manusia itu banyak tersalah di dalam lidahnya. Lidah banyak membuat kita tersalah. Maka Nabi SAW berdoa, wa minad du'ai Daud alaihissalam, sebagaimana doa Nabi Daud alaihissalam. Apa doa Nabi Daud alaihissalam? Ya Allah, jagalah lidahku ya Allah daripada bermaksiat kepadamu. Jadikanlah lidahku lidah yang berzikir, jadikanlah hatiku hati yang bersyukur, dan jadikanlah tanganku tangan yang sabar, dan jadikanlah istriku, keluargaku daripada bidadari surga dunia dan akhirah. Itu dia. Jadi hati-hati kita dengan lidah, karena banyaknya manusia tersalah daripada lidahnya, hatta sehingga orang-orang pun banyak melakukan kesyirikan itu daripada lidahnya. Awak ni banyak melakukan syirik karena lidah. Banyak syirik karena lidah. Apa contohnya? Engkau macam mana ni? Kok belum juga lagi hujan ni? Apa ni? Entahlah, tak joleh Tuhan godoh, kata awak umpama. Lidah je baru tu. Lidah bahaya. Engkau kok belum solat subuh? Kata lidah, saya kalau solat subuh tu masih 2 rakaat, saya takkan solat. Tapi kalau solat subuh tu 3 rakaat, saya solat. Kan lidah tu menyebabkan orang tu kufur kepada Allah, lidah. Maka hati-hati dengan lidah, jangan sampai dia membawa kamu kepada kufur di atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa billahi at-taufiq wallahu a'lam bis-shawab. Ada pertanyaan? Tak ada. Dapat semuanya tak? Siapa yang belum dapat? Masih ada, Bobby? Ada pertanyaan? Tak ada. Kalau tak ada berarti silakanlah makan apa tu lagi. Makan mi goreng ni. Sekarang tak ada lagi jalan di stop kan? Dah aman kan? Dah habis kan? InsyaAllah lah. Berarti sudah bolehlah kita agak lama sedikit besok mengaji, insyaAllah. Kalau tak ada pertanyaan dah.
Apa pertanyaan? Tidak ada. Baik.